Selamat datang di podcast Bagi Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para sobat horor. Kembali lagi di podcast Bagi Horor dan tentunya masih bareng aku Arga di sini yang akan menemani malam kalian dengan cerita-cerita horor yang sudah dibagikan para sobat horor. Akan ada 2 cerita yang aku bagikan di malam hari ini, sekaligus memenuhi dosis horor harian kalian. Satu cerita dari Uma Syafiq. Mungkin buat yang udah dengerin podcast Bagi Horor lama, gak asing dengan nama Uma Syafiq. Uma Syafiq ini membagikan sebuah cerita yang berjudul Tragedi Lain Berdarah. Satu cerita lagi dari salah satu sobat horor yang bernama Kak Nadia, berjudul KKN di Desa Terpencil. 2 cerita itu yang akan menemani kita di malam hari ini. Tapi sebelumnya buat para sobat horor yang belum subscribe YouTube-nya podcast Bagi Horor, dipencet dulu subscribe-nya sekarang. Nyalain juga lonceng notifikasi. Mari kita sama-sama membangun lagi channel ini teman-teman. Kita road to 100.000 subscriber. Jadi aku butuh bantuan kalian semua buat pencet tombol subscribe-nya buat yang belum subscribe. Dan share juga teman-teman. Dan juga jangan lupa untuk tinggalkan komentar. Komentar apapun itu supaya menambah engagement dari video ini. Buat yang dengerin di Spotify juga begitu. Yang belum follow Spotify podcast Bagi Horor, di follow dulu sekarang. Kita road to 300.000 kalau gak salah. Kalau di Spotify, di follow dulu Spotify-nya, dinyalain juga lonceng notifikasinya di kedua platform itu. Dan kalau kalian suka nonton TikTok, suka yang berbau horor terus misteri, aku juga sering bikin konten di TikTok Argases. Aku taruh linknya nanti di bawah. Atau kalian cari aja Argases. Di sana aku bahas misteri dunia, unsolved mystery, terus cerita horor juga. Jadi kalian juga jangan lupa untuk follow. Dan juga aku bikin podcast bareng teman-temanku namanya Freepod. Kalian bisa dengarkan di Spotify, linknya ada di deskripsi. Kalian jangan lupa untuk dengerin Freepod. Oke, langsung aja sekarang kita masuk ke cerita untuk hari ini. Pasang headset kalian, tutup pintu, matikan lampu. Podcast Bagi Horor siap membagikan ceritanya. Selamat mendengarkan. Tragedi Lain Berdarah. Assalamualaikum Bang Arga dan semua tim Bagi Horor. Semoga sehat ya semuanya. Amin amin. Waalaikumsalam. Terima kasih Uma Syafiq. Special thanks to Bang Arga yang sudah mau nganggep aku sebagai saudaranya. Buat yang gak ngerti, itu ada di episode sebelumnya soal ngabuburit cerita dari Uma Syafiq juga. Kalian bisa dengar di Spotify. Meskipun kita gak pernah bertemu sama sekali sebelumnya. Intermezzo aja nih ya bang. Memang kadang orang asing itu bisa jadi rasa saudara. Bahkan baiknya pun bisa lebih daripada saudara itu sendiri. Sedangkan saudara yang asli bahkan bisa menjadi orang asing yang gak peduli satu sama lain. Terlebih ekonomi kita paling rendah di antara saudara-saudara yang lain. Ya udahlah, balik ke tujuan awal ya bang. Kali ini aku mau bercerita tentang pengalamanku waktu bekerja di salah satu pabrik di kawasan industri terbesar di Indonesia. Tahu dong di mana kawasan industri itu berada? Waktu itu tepatnya di tahun 2013, aku diterima kerja di salah satu perusahaan yang cukup besar menurutku. Karena produknya emang sudah menjamur di mana-mana. Ini pabrik produksi makan ya. Mulailah aku kerja di sana. 1 bulan pertama, aku itu masuk pagi terus. Karena masih baru jadi belum kebagian jadwal rolling. Jam kerja biasalah, masuk jam 7, pulang jam 4. Hingga tibalah yang namanya pembagian jadwal rolling. Aku kebagian seminggu itu malam, seminggu siang, seminggu pagi. Atau shift 1, 2, dan 3. Di bulan pertama sampai bulan kelima, semuanya aman, gak ada masalah, normal. Memasuki bulan ke-6, aku tuh ambil cuti karena mau menikah. Aku cuti selama 6 hari. Saat cuti itu aku dapat kabar dari temanku kalau ada salah satu karyawan yang meninggal karena tak sengaja terpotong kedua tangannya oleh mesin. Dia kehabisan darah saat di perjalanan menuju rumah sakit. Oh ya, dia tuh terpotong di bagian tangannya ya, di pergelangan tangan. Mungkin itu juga yang jadi penyebab dia meninggal.
karena urat nadinya terpotong, kehabisan darah. Pada saat itu kejadiannya tengah malam, karena dia sedang masuk shift 3 atau shift malam. Darah sudah berceceran di lantai lain mesin yang dia operasikan. Bahkan banyak bercak darah yang menyiprat di conveyor. Dan saat itu juga produksi dihentikan karena banyak darah dan bau anyir kemana-mana. Khawatir nanti produk yang dibuat terkontaminasi. Setelah kejadian itu, jadi banyak lihat penampakan telapak tangan yang berjalan di conveyor. Apalagi kalau saat masuk shift 3 atau malam. Nah, habis cuti nikah aku berangkat masuk lagi kan. Dan aku inget banget, saat itu aku langsung dapet jatah shift 3. Sampai diledekin sama teman-teman. Katanya, masa pengantin baru masuk malam? Suaminya dianggurin dong di rumah, katanya gitu. Saat itu aku kebagian mengoperasikan mesin yang bekas ada kecelakaan itu. Cuma saat itu aku gak terlalu tahu, karena temanku juga gak ngasih tahu di mesin lain berapa kejadiannya. FYI, di ruangan itu ada 3 line dan 1 meja conveyor yang panjang. Kalau lagi full yang masuk, emang rame. Karena 1 line itu dipegang oleh 2 orang. Dan karyawan yang bagian packing berdiri di conveyor itu 6 orang. Belum lagi orang quality control, QC, produk, itu ada 3 orang. Total 15 orangan lah. Yang bolak-balik ngambil produk yang udah di packing mah jangan ditanya. Banyak. Tapi kalau pas jam istirahat karyawan, di dalam itu tinggal setengahnya. Karena kita istirahat itu secara bergantian. Aku milih istirahat bagian kedua, jam 1 malam. Karena yang sesi pertama istirahat jam 12 sampai jam 1. Otomatis aku pegang mesin sendirian dong. Yang packing di conveyor juga cuma 3 orang. Aku lagi ngatur kecepatan mesin, biar gak terlalu cepat. Aku pelanin biar yang packing gak keteteran, gak kesusahan. Udahlah, normal tuh semua awalnya. Aku izin ke toilet dulu sama teman-teman lainku yang sebelah. Panggil aja namanya Denny. Den, aku mau ke toilet dulu ya. Lu tolong liatin line gue. Takutnya yang packing ntar keteteran lagi. Tapi udah aku pelanin kok. Dia malah bilang gini. Lu pakai toilet luar aja lah, jangan toilet dekat locker. Cuma omongan itu salahnya gak aku peduliin. Aku pikirin tuh toilet luar jauh kan. Sementara aku udah kebelet. Ya udahlah, aku mutusin buat masuk di toilet di dalam yang dekat sama locker. Saat lagi di bilik toilet, kan lagi pipis tuh. Ada yang muter-muter handle pintu toiletnya. Awalnya aku kira ada orang yang mau masuk ke toilet. Aku teriak tuh, "Weh, ada orangnya ini," aku bilang gitu. Cuma aku pikir lagi, kan yang di toilet cuma aku doang ya. Bilik yang lain pada kosong. Kenapa nggak pakai bilik yang lain? Wah, udah gak enak tuh hawanya tuh. Gak berselang lama, aku dengar suara di ruang locker. Gerasa kerusuk gitu. Tahu kan, kalau locker itu dibuat dari seng kan. Jadi kalau dibuka atau ditutup, itu berisiknya bukan main. Nah itu suaranya kayak kita naruh tikus nih, hewan apapun lah, ditaruh, ditutup, jebret. Itu kan pasti dia kan panik kan. Nah persis kayak gitu, berisik. Aku keluar nih dari bilik toilet, gak ada siapa-siapa. Terus suara locker itu masih ada. Aku penasaran, jadi lihatlah ke sana. Tapi di situ pun gak ada orang. Tapi suaranya masih ada. Pas aku perhatiin, di atas locker itu kayak ada yang lari-lari gitu. Masa iya sih ada tikus di dalam pabrikku nih? Aneh gitu loh. Aku balik badan lah, mau balik ke lainku. Tiba-tiba kayak ada benda jatuh. Aku masih positive thinking nih. Mikirnya tetap itu hewan, tikus jatuh ke bawah. Tapi pas dilihat, ya Allah, itu telapak tangan sampai pergelangannya doang. Yang lari-lari pakai jarinya sendiri. Kalian bisa bayangkan dia jalan tapi cuma telapak tangan doang nih. Gak pakai lama,
Aku langsung ngacir, ambil langkah 1000 lari sekenceng-kencengnya. Bahkan sampai nabrak anak siler yang lagi bawa troli. Kenapa sih teh lari-lari katanya? Kayak abis lihat setan aja. Aku gak jawab, cuma minta maaf doang udah nabrak dia. Aku balik lagi lah ke lainku. Nyampe sana barang udah numpuk. Mesin yang aku pegang mode maksimal produksinya. Padahal aku ingat banget, itu udah aku pelanin. Akhirnya aku pelanin lagi di situ. Dan aku komplain sama si Denny itu. Den, gimana sih? Tadi kan aku udah minta tolong buat liatin lainku. Tuh, barang jadi numpuk gitu kan. Anak packing jadi keteteran tuh. Tapi dia malah balik marah sama aku. Katanya, lah bukannya kamu ya yang tadi nyepetin mesinnya? Aku udah ingetin kamu teh. Itu mesin kecepatannya kenceng. Anak-anak packing keteteran. Kamunya malah melotot sambil marah-marah gak jelas. Ya aku bengong dong di situ. Orang dari tadi aku di kamar mandi kan. Lah, aku bilang lah ke si Denny ini. Aku baru balik kok dari toilet. Makanya aku negur kamu. Kenapa kok mesinku cepet banget? Wah, si Denny juga diem aja tuh pas aku bilang gitu. Terus, kalau bukan kamu teh, siapa dong tadi? Aku cuma bisa geleng kepala doang. Karena emang aku gak tahu. Dan aku gak ngerasa. Terus pernah juga tuh. Waktu itu masuk malam juga. Produksi lagi banyak. Yang packing bener-bener keteteran. Sampai aku yang operator pun ikut packing juga waktu itu. Karena mesin kan setelah dioperasikan bisa ditinggal. Waktu itu aku disuruh packing sama leadernya. Di gudang langsung sama beberapa anak bagian packing. Posisi gudang itu luas plus tinggi. Banyak tumpukan barang sama palet. Ada nih salah satu anak packing lagi datang bulan. Saat kita lagi packing, tiba-tiba ada suara perempuan ketawa. Awalnya kita cuekin aja, karena emang udah biasalah di gudang itu. Gak lama anak packing di sampingku nyikut-nyikut tanganku. Teh, coba deh lihat pojokan kanan. Aku lihat nih sekilas ke arah yang dia tunjuk. Waduh, di situ jelas banget. Ada perempuan, bayangan awalnya. Ala-ala miskun gitulah, kuntilanak. Dia duduk di tumpukan palet yang tingginya tuh hampir sampai ke langit-langit pabrik. Awalnya kayak bayangan, lama-lama makin solid. Dan itu makin solid dan solid banget penampakannya. Tapi cuma sepersekian detik, dia hilang. Gak lama suara ketawa itu kedengeran lagi. Tapi kali ini dari anak packing yang lagi haid itu. Ya, dia kesurupan. Dan itu bukan cuma dia. Ada sekitar 4 atau 5 orang yang kesurupan, jadinya bisa disebut kesurupan massal ya. Alhasil disuruh berhentilah buat packing di gudang. Barangnya dipindah ke depan deket line kita packing di sana. Karena gak ada yang mau disuruh packing di dalam gudang. Setelah kejadian yang karyawan terpotong itu, di tahun berikutnya pun ada kejadian yang sama. Namun cuman jadinya aja. Dan di mesin lain yang sama pula. Oh. Dan yang berani istirahat di locker kalau shift malam. Kita lebih milih di kantin. Oh, gak pernah ada lagi kalau istirahat di locker. Jadi lebih baik milih istirahat di kantin. Atau di depan gerbang dekat pos security. Area musola pabrik pun sangat dihindari kalau shift malam. Selain letaknya paling belakang pabrik, akses ke sana pun kita harus melewati lapangan tempat karyawan main futsal. Cuma kadang beralih fungsi jadi tempat tumpukan palet kayu di sana. Kebayangkan sepinya kalau malam itu kayak apa? Sekian dulu bang ceritanya. Mungkin gak serem ya ceritanya, makanya maju mundur tadi pas mau nulis cerita ini. Terima kasih sebelumnya udah mau selalu bacain cerita dari aku Bang Arga. Sukses terus untuk podcastnya. See you dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi cerita dari Uma Syafiq. Siapa yang bilang gak serem? Kalian bayangin ya, lagi sendirian keluar dari kamar mandi, terus lihat ada jari lari-lari gini. Kebayang gak seremnya apa? Ini kayak jadi kejadian sama masku nih, yang
rumahnya dulu lah ya, masih kebun-kebun sekitar rumahnya. Dia suka nongkrong di depan rumah waktu zaman-zaman SMA. Sama temennya waktu itu malam-malam sambil nyanyi-nyanyi gitu, nyetel lagu di handphone. Tiba-tiba dari arah lurusan jalan ya, depan dia, itu temennya teriak, "Weh, apa itu katanya. Jadi dari arah punggungnya Masku ngebelakangi jalan, temennya yang depan dia kan. Ada yang lari, kenceng banget katanya. Dan itu cuma kayak sekilas gitu, tapi kelihatan bentuknya yang lari itu apa. Pas Masku nengok, jadi bersebelahan gitu, pas dikasih tahu sama temennya, dia kan lihat ada yang lari, cuma kaki doang. Jadi literally kaki sampai apa ini namanya ya, perut nih ya, paha lah ya, sampai paha. Itu badannya nggak ada, tapi nyambung, kaki ini nyambung lari, kuduk gitu. Itu lewat kenceng banget sama Masku, set. Ya, Masku nggak tahu itu kaki kemana. Yang pasti habis itu mereka berdua masuk ke dalam rumah dan mutusin untuk tidur. Karena waktu itu sekitar jam 1, setengah 2 pagi lah. Mereka itu katanya mereka kan SMK, udah praktek. Jadi besok itu bisa bangun agak siangan nggak masalah. Jadi melean ceritanya malam itu. Lihat kaki. Nah ini kalau Mas Syafiq lihat tangan nih. Kepek. Kalian bisa bayangin. Aku sih, ya kalau tangan sih takut juga ya. Maksudnya kayak, wih apa nih gitu kan. Aneh gitu bentuknya. Itulah cerita dari Mas Syafiq. Emang pabrik itu selalu akan menyimpan banyak cerita-cerita misteri dan horornya. Aku yakin kebanyakan pabrik malah. Kayaknya 90% lah aku bisa bilang. Pasti di pabrik itu banyak sekali cerita-cerita horornya. Ya selain daripada banyak kecelakaan yang terjadi di situ. Kita nggak pungkiri lah ya. Banyak kejadian kecelakaan. Kadang biasanya darahnya tuh muncrat kemana-mana, apalagi yang pakai mesin-mesin, aku nggak tahu sebutannya ya, tapi kadang tangannya masuk wah itu sampai hancur. Kalian bisa bayangin sendiri lah, itu pasti darah kan, nggak karu-karuan kemana-mana kan. Security yang jaga malam di pabrik, yang pabriknya kalau malam udah nggak beroperasi. Jadi pabriknya dan gudangnya ini operasinya cuma pagi sampai sore, malam kosong. Itu juga banyak. Dari security kemarin aku banyak tuh dapat cerita-cerita horor dari penjaga malam pabrik. Itulah cerita dari Uma Syafiq, teman-teman. Cerita soal tragedi lain berdarah. Sekarang kita lanjut ke cerita yang kedua. By the way, terima kasih Uma Syafiq sekali lagi ya. Terima kasih sudah berbagi ceritanya di podcast Bagi Horor. Terima kasih juga sudah menganggap aku saudara. Ternyata dibalas nih, anggapan saudaranya dibalas. Terima kasih Mas Syafiq. Serem kok ceritanya. Aku sih serem ya, kalau lihat tangan atau kaki doang jalan gitu sih serem. Aku nggak tahu para pendengar nih, gimana? Coba kasih pendapat kalian dari cerita Mas Syafiq barusan di kolom komentar. Atau kalian juga punya pengalaman mirip cerita Mas Syafiq di pabrik atau ada kejadian, boleh kalian share. Bisa di email kalau agak panjang, atau bisa kalian sharing aja di kolom komentar yang ada di YouTube di bawah. Sekali lagi terima kasih untuk Mas Syafiq. Sekarang kita lanjut ke cerita berikutnya. Cerita yang kedua. KKN di desa terpencil. Hai, namaku Nadia. Aku mau cerita pengalaman seram yang aku alami waktu KKN. Aku kirim cerita ini di podcast Bagi Horor karena sampai sekarang aku masih merinding kalau ingat kejadian itu. Jadi waktu itu aku sama ke-9 teman kampusku ditugaskan KKN di desa yang namanya gak usah aku sebut lah ya, biar misterius. Wah, ya emang jangan sih, bahaya kalau disebutin. Desa itu dikelilingi hutan lebat dan jarang penduduknya. Kalau malam, suasananya bener-bener sunyi dan gelap. Awal-awal kita semua seneng karena ngerasa kayak ya petualangan yang seru gitu. Anak kota kayak yang desa seperti itu seru kan, kayak adventure kesannya. Tapi ternyata ada hal-hal yang tidak terduga. Kita tiba di desa itu jam 4 sore. Penduduk desa menyambut kita dengan ramah. Dan kita diberi tempat tinggal di rumah yang cukup besar. Bekas balai desa katanya. Rumahnya lumayan tua, tapi masih kokoh. Dari luar sih kelihatannya biasa aja. Tapi begitu masuk, wah, hawa lembab
dingin langsung menyambut kita. Hari pertama berjalan biasa aja. Kita berkenalan dengan penduduk, jalan-jalan keliling desa, dan menyusun rencana kegiatan KKN. Malam pertama juga berjalan tanpa kejadian aneh. Tapi semuanya berubah di malam yang kedua. Waktu itu kita lagi ngobrol-ngobrol di ruang tengah. Tiba-tiba listrik mati. Pst. Karena udah bawa persiapan, kita langsung nyalain lilin. Pas lilin udah dinyalain, salah satu temanku, sebut saja namanya Reza, itu ngerasa ada yang aneh. Dia bilang dia lihat bayangan besar hitam di sudut ruangan. Kita pikirkan dia cuma bercanda ya, buat nakut-nakutin kita. Tapi dia tuh serius banget mukanya, sampai pucat kelihatan. Kita ceklah ke sudut ruangan, gak ada apa-apa. Akhirnya kita biarin aja dan balik ngobrol. Tapi lama-lama, satu persatu dari kita itu mulai ngerasa gak nyaman. Kayak ada yang ngawasin kita. Angin malam makin dingin, padahal semua jendela udah ditutup rapat. Ada suara-suara aneh juga menurutku. Kayak ada suara orang ngobrol tapi gak tahu di mana orang ngobrol ini. Tapi suaranya tuh kayak deket gitu. Malam itu, kita akhirnya tidur lebih awal karena ngerasa gak enak. Aku sekamar sama 2 temen cewek, Dina sama Maya. Pas lagi mau tidur, Maya tiba-tiba ngomong. Kalau dia tuh ngerasa dari tadi makanya dia diem. Dia tuh ngerasa di kamar itu kayak ada yang berdiri di pojok ruangan. Kita bertiga langsung nengok dong ke sana, tapi gak ada apa-apa. Kita pikir ya itu mungkin cuma perasaan Maya lah. Keesokan harinya kita ceritain lah kejadian semalam ke kepala desa. Beliau cuma senyum, terus ngomong, ya semua tempat ada penunggunya lah. Tapi selama kalian sopan, mereka tidak akan ganggu. Kita saling pandang dan berusaha gak terlalu mikirin kata-kata kepala desa itu. Hari-hari berikutnya kejadian aneh makin sering terjadi. Ada yang dengar suara langkah kaki di luar jendela. Ada yang ngerasa digangguin pas tidur. Bahkan salah satu temanku, Fikri, melihat penampakan katanya. Dia ngelihat penampakan perempuan rambutnya panjang di kamar mandi. Satu malam nih puncak kejadian seremnya itu terjadi. Kita lagi kumpul di ruang tengah sambil ngerjain laporan. Tiba-tiba Reza nih yang lagi duduk di pojok ruangan itu teriak, kenceng banget teriaknya. Kita semua kaget kan, langsung nengok ke arah dia. Reza bilang dia lihat perempuan turun dari atap, berdiri di belakangnya teman kita yang namanya Dina. Dina langsung histeris dong, teriak nangis juga di situ. Kita berusaha lah nenangin Dina yang nangis sama Reza yang ketakutan. Jadi suasana itu makin mencekam. Makin ngeri lah rasanya. Malam itu kita semua putuskan untuk tidur bareng di ruang tengah. Kita bikin lingkaran, nyalain lilin di tengah, baca doa bareng-bareng. Pas lagi doa nih, itu tiba-tiba dari depan ada angin kenceng banget masuk dari jendela. Itu semua lilin mati. Makin panik, suasana makin kacau. Di kegelapan, aku tuh ngerasa, kan aku kayak pakai selimut gitu kan, aku tutupin di badanku. Aku tuh kayak ngerasa dari belakang ada yang narik pelan banget. Aku berusaha tetap tenang, tapi rasa takut nguasain semuanya. Akhirnya kita mutusin buat pindah. Kita ngomong, kita pindah ke rumah penduduk buat sementara. Kepala desa dan beberapa warga bantu kita pindah bareng-bareng. Selama sisa KKN, kita tinggal di rumah penduduk yang lebih ramai. Meski kejadian serem masih kadang-kadang kejadian lah, tapi gak separah waktu kita di rumah bekas balai desa itu. Pengalaman KKN itu bener-bener gak akan pernah aku lupain. Sampai sekarang, aku masih sering merinding kalau ingat kejadian-kejadian di desa itu. Mungkin emang ada hal-hal yang gak bisa dijelasin dengan logika. Yang jelas aku jadi lebih percaya kalau di dunia ini kita gak sendirian. Sekian cerita serem dariku, semoga bisa menjadi pengingat untuk kita semua, bisa ambil positifnya dan buang negatifnya. Terima kasih untuk podcast Bagi Horor yang udah mau dengerin ceritaku. Hati-hati. Itu dia cerita dari Kak Nadia.
sebuah cerita yang berjudul KKN. Aku sih nggak pernah KKN ya, maksudku kampusku dulu, fakultasku nggak ada KKN. KKN tuh aku bilang selalu bawa 2 cerita kok, kalau nggak cerita cinta ya cerita horor ya kan. Biasanya sih kebanyakan cerita patah hati, 3 cerita deh, cerita bersemi, cinta, cerita patah hati, atau cerita horor. Yang pasti sih cerita horor, pasti banyak yang ngalamin cerita horor. Nah 2 nih kadang-kadang nih, ada yang cinlok tapi masalahnya punya pasangan. Nah itu PR tuh. Coba buat yang KKN, yang pernah ngerasain KKN, punya cerita soal KKN, bisa kalian bagikan di email podcastbagihoror@gmail.com atau bisa melalui Google Form yang linknya ada di deskripsi dari episode ini. Kalau Google Form itu tanpa email, kalian bisa tinggal copy paste cerita kalian, langsung kalian masukin di Google Form ya. Atau ceritanya cukup pendek-pendek, kalian mau share pengalaman kalian bisa di kolom komentar yang ada di YouTube. Aku harap kalian bisa bantu, aku butuh bantuan kalian untuk kita mencapai road to 100.000 subscriber di YouTube-nya Podcast Bagi Horor. Untuk itu aku minta bantuan kalian untuk subscribe buat yang belum subscribe, like juga video ini, terus ketik komentar kalian apapun itu. Silahkan untuk menambah engagement dari videonya. Terima kasih buat yang sudah melakukan. Terima kasih untuk Uma Syafiq dan Kak Nadia yang sudah berbagi ceritanya di malam hari ini. Semoga 2 cerita itu bisa memenuhi dosis horor harian kalian. Dan terima kasih buat yang sudah terus mendengarkan dan support podcast Bagi Horor sejauh ini. Mohon maaf kalau podcast Bagi Horor udah hilang lama banget, dan sekarang I'm back, aku kembali menemani malam-malam kalian. Oh ya, buat yang tanya kapan live Bang Arga, kapan live? Aku ya banyak komentar aku baca tanya soal live. Itu semoga minggu ini bisa terrealisasi. Doain aja teman-teman, semoga aku bisa live kembali dan berbagi cerita lagi bersama kalian di live chat. Terima kasih semuanya, itulah episode untuk hari ini. Semoga kalian terhibur. Seperti biasa, anggap saja cerita di podcast Bagi Horor itu cuma hiburan semata. Ambil positifnya dan buang negatifnya. Aku Arga pamit undur diri. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata selama bercerita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat istirahat.